Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah memberkahkan, memuliakan, menyehatkan, menyelamatkan kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah yang telah menguatkan keimanan, keislaman kita semua. Semoga iman Islam kita semua Allah kuatkan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rahmat salam limpah curah bagi alam Kanjeng Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dapat syafaat baginda Rasulullah Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersolawat itu suatu keberkahan, suatu keindahan, suatu amal yang baik. Tapi diiringi bersolawat itu harus diiringi dengan niat ikhlas. Tidak ada embel-embel apapun. Itu karena niat, karena lillah, karena ibadah. Itulah baru namanya keberkahan. Semua diiringi dengan niat, beramal, dan ikhlas kita. Semoga semua tetap diberkahkan Allah Subhanahu wa taala dan syafaat baginda Rasulullah Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyertai kita semua. Salam silaturahmi, salam sejahtera untuk mitra semua berbagai kalangan. Semoga mitra semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu sehat pikiran, sehat hati, sehat jiwa raga, sehat kehidupannya, lancar dunia beranak, lancar kasabnya, lancar usahanya. Saya doakan. Di kali ini mitra, saya akan menguak seputar ijazah ilmu. Kalau ijazah ilmu itu yang baik, dan ini versi saya, ilmu apapun ataupun kalam apapun itu harus berijazah. Berijazah biar kita bacanya ataupun biar kita pengamalannya berkah. Berkahnya itu selalu diberkahkan Allah Subhanahu wa taala. Ijazah itu harus turun, harus meluncur dan harus capek dulu. Capek kalau kita jauh, banyak biaya yang keluar, itu nggak apa-apa. Ya, capek kita berkeringat di perjalanan, kita niat bersilaturahmi, Allah catat amal kita. Ya, capek mengeluarkan dana istilahnya yang tidak ada harus diadakan, itu nggak apa-apa. Yang penting kita barokah, gitu ya. Barokah, mulia, sehat, selamat. Ijazah yang baik, walaupun di sholawat, ilmu sholawat, ilmu kalam-kalam yang lain ataupun ilmu-ilmu al-hikmah, asmaul husna ataupun hizib ataupun ilmu tahap-tahap yang tinggi itu, semestinya ijazah langsung ke guru-guru kita, mitra. Datangi guru-guru kita dan untuk meminta ijazah, untuk minta diwariskan. Ya. Di situ keberkahan mutlak, sangat baik, sangat efektif dan sangat barokah gitu. Niat kita dari rumah bersilaturahmi, niat kita dari rumah pengen ijazah ilmu, nah itu juga udah tanda-tanda kebaikan. Ya. Di situ. Ada yang bertanya ke saya, ijazah katanya di YouTube gimana gitunya. Kalau versi saya, ijazah di YouTube kurang baik, mitra. Tapi bukan arti tidak berkah. Tetap kalau kita baca, kita punya amal. Tetap kalau kita baca, kita punya keberkahan. Cuman kurang pas aja. Contoh, di situ di YouTube ada dituliskan ini misalnya, la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa latiful khabir. Ya, kalamullah, misalnya gitu kan. Itu kalam harus dibaca misalnya 12.000 kali misalnya, gitu kan. Nah, kita ikutin langkah-langkah di YouTube gitu kan ya. Sementara kemampuan kita cuman bisa baca 5.000 kali misalnya gitu kan.
terus kita amalkan, kita bacakan, nantinya kita puyeng. Pikiran kita resah, pikiran kita gelisah. Sebab itu ngejar target hitungan, gitu kan. Nah, itu jangan sampai gitu, mitra. Itu yang bahayanya gitu. Artinya bukan tidak berkah, bukan tidak bermanfaat, bukan tidak berfaedah, tapi kurang tepat kalau versi saya gitu. Ijazah di YouTube. Ya, siapa yang mau tanggung jawab itu untuk membenahi istilahnya yang kesalahan ini gitu kan, dan mengobati istilahnya orang-orang yang ijazah di YouTube. Apalagi kalau jauh, sangat susah itu, sangat susah. Kecuali dekat. Kalau dekat istilahnya kita kalau pusing ijazah ini, saya berijazah di YouTube, menelusuri istilahnya inisiatif sampean misalnya, itu siapa saya suruh, takutnya kan dibalik-balikin, nanti kita sakit hati juga gitu kan istilahnya. Nah, itu ada kejadian 1 bulan yang lalu itu dari daerah sana, mitra datang ke saya ijazah di YouTube. Ini puasa harus 12 hari, ini wiridan harus 10.000 gitu kan, dan pengamalannya ini pati geni misalnya gitu kan. Ada ke saya juga, saya obatin, mitra, kasihan dia datang ke tempat saya itu lang-lang-lining pikirannya, selang-seling gitu kan, jadi kayak sadar kayak enggak gitu kan. Sementara dia ngejar target hitungan, sementara fisik IQ otak kita, IQ dohir batin kita tidak mumpuni, tidak mampu gitu kan. Kan kalau misalnya datang ke tempat guru, kalau kita tidak mampu istilahnya berwiridan yang ditentukan guru itu, kita bisa lapor, mitra. Saya tidak mampu, kata guru, harus gini, nanti disambung lagi. Ya kalau misalnya aja di YouTube, mau nanyain ke siapa? Coba pikir, mau nanyain ke siapa itu kalau ijazah di YouTube? Ya, intinya gitu. Jadi pengen keberkahan, kemuliaan, kesehatan, keselamatan, ilmu istilahnya tinggi misalnya, harus punya guru yang membimbing kita. Guru itu dengan keikhlasan hati yang baik gitu, mitra. Ya, kalau ijazah itu, kalau versi saya gitu kan ya istilahnya. Jadi itu jangan salahkan siapa-siapa kalau ada orang ataupun praktisi yang ijazahkan ilmu di YouTube. Itu kan berarti kita tidak mengetahui efek sampingannya gimana ataupun gimana-gimananya gitu kan. Lebih bagus kalau menurut saya mending datang aja ke tempatnya yang kita mau, yang kita istilahnya yakin, guru ini bisa mengijazahkan ilmu misalnya, ilmu apa gitu kan. Yang mendingan langsung aja lah datang ke tempatnya beliau gitu kan, minta langsung dijajahkan ataupun minta langsung didoakan, itu keberkahannya sangat luar biasa gitu, mitra. Sebab dari awalnya juga dari kita dari rumah juga niatnya itu baik untuk bersilaturahmi dan untuk minta doanya gitu istilahnya. Nah, itu versi saya, tapi maaf mitra ini ya gitu, ini ya versi saya dan pengalaman saya. Makanya saya di YouTube tidak mengijazahkan suatu ilmu apapun ya, sebab ya takutnya ada yang tidak baik di kalangan istilahnya yang ngikuti aturan saya gitu. Lebih bagus dan lebih baik mendingan silaturahmi aja ke tempat saya, ke sini. Ilmu yang saya bisa, yang saya istilahnya agem, itu bisa saya ijazahkan. Tapi saya lihat dulu kadar-kadarnya itu, IQ-nya dan fisik dohir batinnya itu, kemampuannya semet gimana ataupun kadar gimana gitu kan. Nah, kalau kan fisik itu bisa dilihat nanti sesudah kita bercengkrama ataupun bisa ngopi bareng dulu ataupun gimana dia maunya gitu kan. Nah, itu bisa, mitra. Nah, itu untuk edukasi untuk mitra semua gitu kan, umumnya semua, khususnya untuk diri saya pribadi. Semoga semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan syafaatnya baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehat pikiran, sehat hati, sehat jiwa raga, sehat ucapan kita, ucapan yang baik untuk kita, ucapan yang jelek untuk kita juga. Jadi ucap itu harus sebaik-baiknya, mitra. Direkayasa sebaik-baiknya.
secantik-cantiknya. Itu sebab ucapan itu adalah doa untuk kita. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.